Oh, hello dengan Bang Review di sini. Jadi kali ini aku akan mereview sebuah smartphone selfie expert. Wow, yaitu si Oppo F1 Plus. Nah, sebelum kita review, kita lihat dulu spesifikasi lengkapnya. Dimulai dari bodinya ya, jadi si Oppo F1 Plus ini sangat slim. Tipis banget bodinya. Bodinya tuh full metal. Dan gelasnya itu 2.5D ya. Kaca depannya melengkung gitu di ujung-ujungnya. Keren banget. Untuk bodinya sendiri overall sangat premium. Kelihatan elegan, mewah, dan sangat well made tentunya. Nah, karena bodinya yang tipis dan juga belakangnya ini metal, agak licin, maka aku saranin pakai casing ya. Dan kabar baiknya adalah dalam kemasan tuh udah tersedia soft case, so tinggal pasang aja dan tentunya akan nambah grip ya. Dan dari tata letak tombol, di sebelah kanan itu ada tombol power, kemudian ada SIM tray sekaligus tempat micro SD. Jadi kalau kalian pengen pakai dual SIM, maka SD card-nya nggak bisa digunakan. Dan sebaliknya, kalau kalian menggunakan micro SD, maka hanya bisa untuk single SIM. Bagian atasnya itu ada lubang mic, bagian kiri ada volume up and down, bagian bawah itu ada lubang earphone, lubang speaker, sama lubang untuk ngecas. Bagian belakang ada kamera dengan flash, ada tulisan Oppo. Dan bagian depannya itu ada kamera 16 megapiksel, ada juga LED notifikasi, terus ada fingerprint sensor di bagian bawah sendiri. Oh iya, sama capacitive button yang mengeluarkan cahaya. Overall untuk bodinya sendiri aku suka banget, karena yang pertama adalah bodinya ini kelihatan cakep bener, seksi. Bisa dilihat ya pinggiran antara bezelnya, bezel samping sama layarnya itu tipis banget. Mungkin hanya sekitar 1 mm-an ya. Build quality-nya juga sangat bagus dan sangat memuaskan. Untuk layarnya sendiri juga aku puas banget. Karena yang pertama adalah layarnya itu AMOLED. Nah, ciri khas AMOLED itu adalah warnanya gonjreng, warnanya pop. Visibilitasnya juga sangat tinggi ya, untuk dipakai outdoor enak banget. Dan yang keren adalah udah diproteksi oleh Gorilla Glass 4. Belum lagi dengan ukuran layar yang gede ya, lega 5,5 inch dengan resolusi Full HD. Untuk nonton, mantap bener. Jadi bisa kita lihat secara saksama, layarnya itu kelihatan tajam dan warnanya sangat cemerlang. Berbicara soal performanya juga sangat mumpuni. Untuk buka tutup apps nggak ada masalah sama sekali, nggak ada stutter, nggak ada lag. Untuk multitasking juga sangat minim yang namanya reloading. Mungkin karena RAM-nya tuh gede ya, lega banget, 4 GB. Dan untuk ngegame juga cukup memuaskan. Di sini aku coba game-game berat seperti Asphalt dengan settingan medium, dapat berjalan dengan sangat lancar. Lalu FIFA 2016, smooth banget. Sniper Fury, lumayan lancar. Modern Combat 4, sangat lancar. Apalagi ya, mungkin mayoritas game-game 3D berat dapat dilahap oleh si Oppo F1 Plus. Dari OS-nya sendiri dia menggunakan Color OS, jadi ya basisnya itu Android Lollipop ya. Dan nggak ada app drawer, jadi ciri khasnya si Color OS itu semua aplikasi di jembreng di depan. Dan yang menarik adalah mungkin ada banyak banget theme ya, jadi ada theme store-nya. Bisa kita lihat theme-themenya tuh mayoritas ya unyu-unyu ya theme-nya ya, mungkin agak ke-girlian menurutku. Jadi kalau kalian pengen tampil beda, tinggal di-download aja theme-nya dan di-apply ke si Oppo F1 Plus. Untuk fitur-fitur yang membantu juga hadir di Oppo F1 Plus ini seperti double tap to wake, lalu ada gesture. Jadi kita bisa buka aplikasi tertentu dengan cara membuat gesture pada layar yang mati ya. Terus ada one hand mode juga, jadi bagi kalian yang pengen menggunakan si Oppo F1 Plus dengan tangan satu bisa, tinggal di swipe aja ya. Dari pojok kiri bawah ke atas maka akan muncul tampilan one hand mode. Sekarang dari fingerprint sensor ini patut dibahas karena fingerprint sensornya tuh cepet bener ya. Bisa dilihat, mungkin hanya sekedipan mata, mungkin lebih cepat dikit ya. Langsung ke unlock. Terus sekarang dari kamera, ya ini yang sangat dibanggakan oleh si Oppo F1 Plus, yaitu kamera depannya tentunya ya. Karena ini cukup unik, biasanya
kamera belakang smartphone itu lebih gede resolusi megapikselnya ya. Jadi kamera depannya itu 16 megapiksel, sedangkan kamera belakangnya itu 13 megapiksel. Dan sekarang kita lihat hasil jepretan kamera belakang dulu. Jadi antara mode normal dengan mode HDR tuh nggak ada bedanya ya menurutku. Gambarnya lumayan tajam, udah cukup oke. Dan untuk kamera depannya, bisa kita lihat ya, di sini ada beauty mode. Ini yang keren banget. Jadi di beauty mode tuh ada 7 tingkatan ke beautyan, asik, ke beautyan. Ya paling rendah itu tentu akan menghasilkan gambar yang apa adanya. Jadi jerawat kita kelihatan semua, pori-pori gede kelihatan. Jangan paling tinggi akan memfilter semua itu. Jadi mungkin yang kalian jerawatan dan kulitnya nggak rata kelihatan sangat mulus dengan beauty mode ini ya, bisa kita lihat perbandingannya. Halo, dengan Bang Review di sini. Jadi ini direkam menggunakan kamera depannya si Oppo F1 Plus dengan resolusi Full HD. Oke, bisa lihat. Mungkin buat vlogging enak banget ya nih ya. Gambarnya tajam. Aku bawa muter-muter di halaman. Oke. Keren banget. Ini kamera depan loh guys. Wow. Kesimpulannya, kameranya si Oppo F1 Plus ini kamera depannya lebih ciamik daripada kamera belakangnya. Foto yang diambil oleh kamera depan lebih tajam dan juga lebih jernih daripada kamera belakang. Nah, sekarang dari speakernya tuh ada di bawah sini. Dan untuk loudspeaker kualitasnya ya lumayan menurutku. Bisa kita dengerin ya sama-sama. Dan yang paling keren itu adalah earphone bawaan si Oppo F1 Plus. Jadi biasanya kita dapat earphone tuh kualitasnya ecek-ecek. Tapi di Oppo F1 Plus ini disediakan earphone yang kualitasnya mumpuni ya. Dan suaranya enak untuk didengar, treble-nya pas, bass-nya juga pas. Terakhir dari baterainya. Jadi si Oppo F1 Plus ini dilengkapi dengan baterai gedenya 2850 mAh. Kabar baiknya adalah si Oppo F1 Plus ini mensupport fast charging. Ngecasnya tuh cepet banget, beneran cepet banget. Jadi dari kondisi baterai tinggal 10% sampai 100% itu cuma dibutuhkan ngecas sekitar 50 menitan. Dan ini cepet banget loh ya. Untuk chargernya sendiri bukan charger ecek-ecek, karena outputnya tuh 4 ampere. Dan gimana dengan battery life-nya? Untuk screen on time tuh aku bisa tembus 3 hingga 4 jaman. Dan si Oppo F1 Plus ini untuk penggunaan yang agak berat dapat tahan kurang lebih seharian lah ya. Oke, tadi review si Oppo F1 Plus dan gimana dengan kesimpulannya? Jadi si Oppo F1 Plus ini emang bener-bener mumpuni untuk selfie. Aku suka banget dengan hasil capturean selfie-nya ya. Top banget. Lalu yang kedua adalah untuk ngegame. Jadi aku nyoba game berat, mayoritas dapat berjalan dengan sangat lancar. Terlebih layarnya tuh udah Full HD, jadi gambarnya tuh kelihatan tajam ya. Dan untuk performanya nggak perlu diragukan lagi. Untuk buka tutup apps, multitasking, semuanya dapat berjalan dengan sangat lancar banget di Oppo F1 Plus. Nah, harganya berapa? Harganya sekitar 5 jutaan pada saat video ini dibuat, dan link pembeliannya ada di deskripsi video. Ya, tadi review si Oppo F1 Plus, dan jangan lupa like dan subscribe channel Bang Review, kemudian follow Twitter sama Instagram @bangreview, dan sebarkan channel ini ke teman-teman kalian. Oke, thank you guys and see ya.